pagi, siang maupun malam seindri dari kelompok pasar monopolistik akan mempresentasikan mengenai pasar monopolistik, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya apa saja, kelebihan kekurangan dari pasar ini, dan contoh-contoh yang ada di Indonesia, contoh-contoh pasar monopolistik yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum itu, apa yang dimaksud dengan pasar monopolistik? Pasar monopolistik adalah jenis pasar di mana terdapat banyak produsen yang menjual produk yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam berbagai aspek, di mana produsen menawarkan jenis barang yang serupa tapi memiliki ciri-ciri yang berbeda dari segi kualitas, bentuk, ukuran dan ukuran dari produk yang ditawarkan. Jadi, nah hal ini tuh menyebabkan produsen melakukan persaingan non harga seperti melalui iklan, desain produk yang menarik dan layanan pelanggan yang lebih baik. Nah, di pasar ini juga produsen tuh memiliki kebebasan untuk menentukan harga dari produk tersebut. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari pasar monopolistik. Yang pertama, pastinya memiliki jumlah produsen yang banyak. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated product. Differentiated product ini adalah strategi pemasaran produk yang bertujuan untuk membuat produk tersebut menjadi unik dan menonjol, membedakan dari produk lain. Terus yang ketiga itu penjual memiliki sedikit kepuasan untuk mempengaruhi harga seperti yang tadi sudah disebutkan. Di pasar ini tuh produsen mampu memberikan harga sesuai keinginan mereka. Lalu yang keempat itu kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Jadi di pasar monopolistik ini cukup keluar masuk pasar ini tuh cukup mudah karena produk yang ditawarkan bisa diganti dengan produk lain bisa diganti produk serupa dari produsen lain karena kan banyak produsen yang menjual produk serupa, sehingga kalau misalnya satu produsen ini keluar akan ada banyak produsen yang menjual barang serupa gitu, sehingga konsumen kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Lalu yang ciri-ciri pasar monopolistik yang kelima, persaingan produsen tidak berdasarkan pada harga. Jadi pemasaran yang dilakukan mereka ini berfokus pada produk, bukan dari harga. Jadi mereka menarik pelanggan itu dengan cara berfokus pada produk tersebut, contohnya seperti iklan, desain dari produk tersebut yang seperti itu, bukan dari harganya, bukan dari harga produk tersebut, seperti promosi misal seperti ya ada promosi, terus ada potongan harga, diskon yang lain-lain. Nah, itu bukan dari itu, tapi berfokus pada si kualitas produk tersebut gitu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik ini. Nah, kelebihan yang pertama ada diferensiasi produk. Jadi produsen di dalam pasar monopolistik ini produsen mereka memiliki kebebasan untuk mengembangkan produk yang mereka punya sehingga membedakan diri dari para pesaing. Nah, lalu yang kedua, jumlah perusahaan ini kan banyak sehingga sehingga kebutuhan produsen ini terpenuhi. Lalu yang ketiga, inovasi produk. Kebebasan keluar masuk pasar monopolistik mampu mendorong produsen untuk berinovasi. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, yang pastinya persaingan ketat karena di dalam pasar monopolistik ini produsen yang cukup banyak. Lalu yang kedua ini membutuhkan modal yang besar untuk masuk karena skala ekonomi para pemilik usaha yang ada di dalamnya itu cukup tinggi. Lalu yang ketiga itu ada biaya pemasaran yang tinggi. Persaingan non harga yang intens ini mengakibatkan biaya pemasaran yang tinggi.
Jadi maksudnya karena di pasar monopolistik ini kan mereka berfokus untuk mengembangkan, maksudnya berfokus untuk mengembangkan produk kan. Mereka tidak seperti yang tadi dibilang, mereka mempromosikan produk mereka tidak dari potongan harga, tidak dari harga. Mereka berfokus pada produknya dengan cara memasang iklan, desain produknya. Nah, yang mereka lakukan untuk pemasaran untuk produk ini tuh biayanya cukup tinggi, karena yang pastinya tidak mau kalah dengan para pesaing yang lain kan, sehingga mereka berlomba-lomba untuk mempromosikan produk mereka. Selanjutnya, contoh pasar monopolistik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada industri retail. Jadi mereka menawarkan produk-produk yang serupa namun memiliki sedikit perbedaan. Misalnya seperti toko-toko pakaian dengan merek-merek yang berbeda, mereka menawarkan jenis pakaian yang serupa, tetapi dengan desain yang berbeda, kualitas yang berbeda, variasi yang berbeda, dan harganya yang tentu berbeda. Lalu contoh yang kedua itu ada restoran cepat saji. Contohnya itu seperti McDonald, Burger King, atau KFC. Mereka menawarkan jenis yang serupa, namun dengan sedikit perbedaan dalam rasa, kualitas, atau variasi menu. Jadi mereka memiliki persamaan, namun dari tiap-tiap restoran tersebut pasti mereka memiliki keunikannya sendiri. Mereka memiliki produk yang membedakan mereka dari perusahaan yang lain. Lalu contoh yang ketiga itu ada industri otomotif. Ini adalah contoh lain dari pasar yang cenderung monopolistik. Jadi meskipun ada banyak merek mobil, setiap merek tersebut itu menawarkan berbagai model, mereka memberikan berbagai model dengan sedikit perbedaan dalam desain, fitur, atau harganya. Lalu contoh yang keempat itu ada maskapai penerbangan. Nah, maskapai penerbangan ini tuh seringkali disebut sebagai contoh pasar monopolistik. Karena meskipun ada beberapa maskapai yang bersaing di dalam industri ini, perbedaan dalam pelayanan, rute, dan harga tiket tersebut seringkali terbatas. Sekian dan terima kasih.